di surga, terima kasih ya Tuhan atas hari yang baik ini. Terima kasih Tuhan atas satu minggu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna sampai hari ini. Kami berkumpul di sini bukan kebetulan ya Tuhan, karena kami mencintai-Mu. Kami ingin mendengarkan kata-kata firman-Mu. Kami ingin menghidupi firman itu dalam hidup kami. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan belajar, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar maksud hati-Mu saja yang tersampaikan ya Tuhan. Semakin kecil kita, maka semakin besar kuasa-Mu. Tutup bungkus setiap daripada kami, gemurkan hati kami, agar kami boleh berproses terhadap firman yang akan ditaburkan benihnya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, silakan duduk. Ayo kita beli aplaus. Terima kasih sama tim PAW. Saya sudah berdarah-darah ini nangisnya ya. Oke, Shalom Bapak Ibu semua. Masih ingatkah terhadap saya? Masih ya, aduh puji Tuhan ya. Ini pendeta Pastor VV yang waktu itu nyasar di Sidoarjo gitu ya. Oke, perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Felicia Gunawan. Panggilannya VV atau Miss VV atau Pastor VV. Kenapa Miss? Karena saya dosen gitu ya. Saya dosen di Petra Christian University dekat sini di Siwalan Kerto. Tapi hari ini saya berdiri bukan sebagai dosen gitu ya, tapi saya ingin sharing sedikit. Jadi Bapak Ibu tadi pagi, betulan tadi pagi ini, saya tuh kumpul sama mama-mama gitu ya. Ibu-ibu lah, grup ibu-ibu. Kebetulan ibu-ibu atau mama-mama ini adalah mama-mama dari dancer. Jadi di tempat pelayanan saya ada dancer anak-anak muda yang namanya Athlete of Christ. Anak-anaknya diperah gitu ya, mereka kerja keras belajar. Mbok-mboknya makan rujaan di sebelah. Gitu ya. Jadi mbok-mboknya memberikan makanan jasmani, anak-anaknya diperas secara jasmani. Nah, waktu itu kita duduk-duduk, kemudian ada seorang mama yang baru saja bergabung gitu ya. Kemudian dia itu cerita, kok saya ini berdiri di sini merasa nggak produktif ya. Soalnya ibu ini pelayanannya ini, ibu ini pelayanannya ini. Jadi mama-mama pelayanan, anaknya juga pelayanan. Tapi mama yang baru ini bilang, saya lu gak pelayanan apa-apa. Salah seorang mama yang ada di samping saya sambil mengunyah rujak blembing gitu ya. Terus dia ngomong gini, Mam, tahu gak kalau Mam anterin anak latihan sekarang, itu mama ini pelayanan. Saya langsung, wow. Ada pengertian yang seperti ini dari seorang mama. Loh, saya lo gak ngapa-ngapain, anaknya belajar, mboknya rujaan. Si mama baru itu bilang gitu. Terus si mama yang sebelah saya itu bilang gini, yang tadi makan blimbing gitu tadi ya. Terus dia bilang gini, loh, tapi waktu kita nganter anak, kita itu sedang mempersembahkan waktu. Selain bensin ya, BBM mulai naik saudara-saudara ya. Tapi kita mempersembahkan waktu. Kita duduk di sini sambil rujaan ya, tapi ada waktu sekitar 2-3 jam ini kita habis. Ngapain? Loh ya inilah yang kita sebut dengan pelayanan. Nah teman-teman, hari ini saya ingin membahas sedikit yang disebut dengan apa sih arti pelayanan. Jadi judul sharing saya hari ini seperti yang sering kita dengar dalam ayat di Amsal, ketika besi menajamkan besi. Ya, tapi sebelum masuk ke besi menajamkan besi, saya itu beberapa waktu ini kena remah gitu ya terhadap ayat Yohanes 15 ayat 5. Ini saya bacakan dari versi AMP. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Nah, saya tuh berpikir ya, apa ya maksudnya firman ini? Ini kan ayat yang sering kita baca ya. Bahkan, oh Tuhan itu adalah pokok dan carangku. Nah, ada kan lagu sekolah minggu yang seperti itu ya. Walaupun kita semua tidak hafal gitu ya. Cuma dalam artian ada nih lagunya. Nah, setelah itu saya bedah ya. Ternyata Yesus itu adalah pokoknya. Dia adalah batang besarnya. Kita itu daunnya, Bapak Ibu. Semakin rimbun, maka semakin rimbun pula talenta kita. Masih ingat ya, Tuhan pernah mengutuki pohon ara.
tidak akan berbuah kamu, gitu ya. Nah, kenapa? Harusnya waktu itu pohon ara lagi berbuah awal, tapi bukan waktunya berbuah. Sudah rimbun tapi nggak ngeluarin buah. Dikutuk sama Tuhan. Pohon ara kamu nggak akan ini, kamu nggak akan berbuah ini. Ya, kita itu rimbun, tapi Tuhan itu mengharapkan kita berbuah. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain, bukan diri sendiri. Pohon tidak mungkin makan buahnya diri sendiri, yang makan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pelayanan, kemudian bilang gini, kok saya tidak menerima buah dari pelayanan saya? Lu salah kalau gitu. Kenapa? Buah itu yang nikmati orang lain. Contoh ya, salah satu anak dari dancer saya itu kalau latihan menjelang kita mau perform, 1 minggu itu kalau Tuhan ciptakan 7 hari kan, dia itu latihannya 6 hari. Mungkin kalau Tuhan ciptakan 1 minggu 8 hari, dia latihannya 7 hari. Ya, wah pokoknya dia semangat luar biasa. Terus dia bilang gini, aku kok merasa tarianku ini kurang mis, tariannya kurang pol, kurang bagus. Tapi orang-orang yang lihat itu merasa terberkati dengan tariannya dia. Loh, itu berbuah. Buah yang menikmati, bukan pohon. Buah yang menikmati orang lain. Ya, tadi pemain musik di sini, WL singer, wah saya langsung biar gitu ya. Saya pada sudah bilang dalam hati, "Jok nangis loh, ini mau kot baca gak merah matamu ya." Nah, tapi somehow saya langsung biar. Gak pakai pura-pura, wis langsung gini gitu ya, sudah sedia tisu. Nah, orang lain yang menikmati, saya nggak tahu berapa lama latihan, berapa lama menyusun lagu ya, berapa banyak jam doanya mereka. Baru langsung bior. Nah, itu adalah buah. Nah, Bapak Ibu, saya akan membahas tentang Amsal 27. Ada 4 hal dalam Amsal 27 saat kita ingin melayani. Ya, yang pertama di Amsal 27 itu berbicara tentang ego. Amsal 27 ayat 1. Jangan menyombongkan diri akan hari esok karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saya blok yang warnanya kuning menyombongkan diri. Nah, Bapak Ibu, saya pernah pada masa menyombongkan diri. Saya itu tim kreatif yang selalu bikin event. Saya kalau setelah event, hal pertama yang saya tanyakan adalah, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, bagus. Itu ego saya yang berbicara, bukan Kristus saya yang berbicara. Saya nggak pernah bertanya, apakah kamu diberkati sama ibadahnya? Tapi saya tanya, bagus nggak acaranya? Loh, apa bedanya ibadah dengan basar? Basar menghibur, ibadah membawa berkat. Loh, saya tanyanya, bagus gak? Ego yang berbicara. Ketika ego naik, Kristus perlahan turun dari pusat pelayanannya kita. Kenapa? Aku. Setiap ada orang lain yang ditunjuk, aku langsung bilang, loh, apa kok dia, kok bukan aku? Aku. Kristusnya gak muncul nih. Nah, Amsal mengingatkan ya di Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain yang memujimu dan bukan mulutmu sendiri. Orang lain yang tidak engkau kenal dan bukan bibirmu. Ingat, buah dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau Anda merasa bagus tapi orang lain tidak terberkati, itu namanya belum berbuah. Buah kroso-krosoan dewe gitu ya. Tapi tidak berbuah untuk orang lain. Oke, nah dan kalau ada orang yang bilang, aku terberkati loh Miss V sama sharingmu, aku terberkati loh sama dance-nya, aku terberkati loh sama tim PAW gitu ya. Itu Anda berbuah. Ya, mungkin tim PAW yang tadi di sini ya, kalau Anda tidak merem gitu ya. Anda kelihatan saya mengeluarkan air mata, Anda itu berbuah. Anda itu berbuah. Tapi kalau jemaat Anda sambil angkat tangan, tepuk tangan,
belum berbuah gitu ya. Apalagi WL-nya sambil merintah-merintah, shout, thank you Jesus, ayo gaspol. Itu akunya yang gede itu jadinya. Tapi begitu Anda ngelihat sudah orang langsung deep, ikut worship, ikut jam, lompat, Anda berbuah. Kalau PAW di depan, Anda yang asyir, Bapak Ibu yang asyir. Saya itu belajar tentang psikologi komunikasi Bapak Ibu. Senyum Anda itu bisa menggagalkan seseorang untuk bunuh diri hari itu. Berdiri di depan, terus Anda, Shalom. Padahal Anda merasa senyum Anda itu jelek toh, wis latihan gue di depan kocok, enak senyumnya. Semana ya, sem bagus gitu ya, mana ya sem memberkati ya. Udah jadi diri Anda sendiri aja. Ya enggak usah yang Shalom, enggak usah juga ya, atau Shalom. Nah biasanya bapak-bapak itu kalau Shalom gitu, gini sambil Shalom, gitu ya. Kayak rasanya dituantang gitu, ayo Shalom mau kon, Shalom gitu kan gitu. Nah senyum Anda, Shalom Pak, gimana sudah makan belum tadi? Kujanan ya, bawain payung. Itu Anda sedang memberikan berkat. Sesimpel itu, senyum. Kalau Anda merasa diri Anda senyumnya bagus, nggak usah pelayanan aneh-aneh, asyir, terus senyum, Shalom. Itu Anda pelayanan besar. Di antara semua pelayanan yang paling besar itu adalah asyir. Anda itu menentukan orang harinya enak apa tidak enak begitu masuk gereja. Kalau Anda mentotok terus sambil Shalom. Ya apa Pak kabarnya Pak? Hah? Bu, ya apa Bu kabarnya Bu? Loh, Anda itu menentukan orang itu masuknya hatinya, wah syasyer kok ngono ini. Kan gitu ya toh? Kalau Anda lagi nggak full in Christ, Anda nggak full dalam hati terhadap Kristus. Apalagi kelihatan jemaat seng rewel suruh duduk depan enggak mau, mintain di sebelah situ kena AC, pengen sini enggak mau kena AC, di sini kena gini enggak kelihatan gitu toh. Wangel gitu di tempat duduk terus Anda dongkol sebagai asyir. Iki meneh teko mateng aku kan gitu dah. Wajah Anda berbicara segalanya saudara-saudara ya. Nyapa Shalom ya. Shalom, nyapa Bu kabarnya hidup ya gitu ya. Nah, Anda juga lagi tidak memberikan berkat. Status boleh asyir, tapi Anda belum memberikan buah pada orang lain. Ya, oke. Amsal 27, ya Amsal 27 ayat yang kedua ya, kita belajar tentang koreksi. Ya, kita belajar tentang koreksi. Di Amsal 27 ayat 5, teguran secara terbuka lebih baik daripada kasir yang dirahasiakan. Bapak Ibu, kalau Anda lagi ditegur oleh seseorang, berarti mereka itu lagi sayang dengan Anda. Kalau enggak ditegur sama orang, Anda salah. Namanya Anda bumi hangus tidak kelihatan. Katene logor ceblok glondong jelongop sakarepmu. Tapi kalau Anda kudu jelongop, terus ada bilang, awas jelongop engkau hati-hati. Itu berarti dia sayang. Tapi sering daripada kita dikasih tahu awas jelongop, kita ngapain? Lapo melok-melok ae kui. Benar ya, saya pernah di posisi itu Bapak Ibu. Ya, waktu saya dikasih tahu, V, ini kayaknya begini loh, V ini enggak mungkin. Dalam hati langsung, Gaspiro ngerti ya melok. Aku ambil lu pengalaman aku. Kamu lu baru piye ket lahir kok ndek pelayanan. Yang saya lakukan ngapain? Saya langsung defend. Nah, Bapak Ibu, kadang orang itu tidak dengan kata mengasihi kita, pasti ngomongnya gini, sungkan leta tegur nanti keluar dari pelayanan. Anda harus tahu bahwa itu bukan kasih. Contoh, di sini sudah punya anak ya, yang punya anak yang masih single gitu ya, enggak apa-apa dirasa-rasakan aja gitu ya. Kalau Anda punya adik gitu ya. Bapak Ibu, kalau Anda punya anak Anda melakukan kesalahan, apa kita bilang? Jarno, sakarmu kon opo. Akankah kita begitu? Kita akan bilang, jangan loh dek, bahaya. Betul? Kelihatan lagi main air panas, mosok meneng ae wes gano gas. Enggak ya?
jangan dek, bahaya. Kita ngasih tahu. Tapi anaknya orang, Anda udah punya 2 pilihan. Anda punya kasih untuk ngasih tahu, atau jarno ini nang disembo iki, betul ya? Kelihatan anak kecil nangis di mall gitu ya. Anda cuma punya 2. Liatin sambil, dek bangun, jangan gitu. Kedua, rasan-rasan, nang disembo iki, betul? Terus kadang boe pura-pura gak ketok. Soalnya wis males gitu anaknya kayak gini. Nah, kalau Anda sedang dikasih oleh orang lain, orang itu pasti akan men-shaping Anda atau menegur Anda, jangan gitu dong, ini gak oke nih. Ya. Nah, kita lanjut ke Amsal 27 ayat 6. Luka dari seorang kawan adalah kesetiaan, ciuman dari seorang musuh adalah kepalsuan. Kita itu lebih suka sebenarnya musuh mencium kita. Keren, khotbahmu keren, PAW-mu keren. Menyenangkan telinga kita. Tapi lupa, kadang itu bisa membuat kita jatuh dalam jurang. Tapi kita itu suka nyari orang yang kelihatannya itu pasti akan ngasih respon positif. Saya ya Bapak Ibu kalau pakai ChatGPT ya, kadang saya itu kurang percaya sama teman-teman saya gitu. Saya pakai ChatGPT, saya langsung kasih instruksi, tolong dikritisi yang tajam, yang pedes. Saya nulis instruksinya gitu. Kenapa? Saya pengen tahu. Saya pengen tahu apakah yang saya lakukan itu salah. Ya, terutama kalau saya lagi bikin tulisan, saya minta dikritisi. Tolong dikritisi sekiranya Anda adalah reviewer untuk jurnal internasional Q1 Scopus. Tulisan Anda jelek, kurang banyak memberikan data. Pokoknya tajam gitu. Apakah Anda benar-benar serius dalam menulis kalimat itu muncul Bapak Ibu? Tapi dari situ saya tahu bahwa ternyata saya kurangnya banyak. Respon hati cuma ada 2. 1, Anda tersinggung, terus menutup diri, dan tidak pernah bertumbuh. Atau Anda menganggap itu adalah teguran dari kawan Anda yang ingin Anda berubah. Ya, Tuhan mengingatkan ya, luka dari seorang kawan adalah kesetiaan karena peduli. Ciuman dari seorang musuh adalah kepalsuan. Ya, lanjut lagi. Musuh sering memuji kita supaya kita tetap sama. Tetapi sahabat sejati menegur supaya kita menjadi lebih baik. Orang yang paling berani bilang, welek loh garapanmu, itu cuma bestie. Cuma bestie. Jadi kalau ada bilang, welek bajumu ketok lemu, itu bestie. Tapi bilang, wayo gitu. Tapi kamu lihat kocok, lemu gitu ya. Ya itu bisa jadi bukan bestie itu. Blur, kanan kiri gitu. Kita luamu loh, coba pakai baju itu, tak ganti yang segini loh, iki loh ya. Anda sebagai bestie yang minta tolong ya, setelah memberikan kritik luka, kasih perbaikan. Coba pakai iku, welek, pakai kelir putih aja, ono sabuk, ngene. Dikasih apa penangkalnya, jangan welek lemu raimu pisan Tuhan Yesus. Nggak usah gitu ya, tolong dikasih penangkalnya juga. Begitu ya. Apakah sebenarnya Tuhan Yesus itu pernah menegur? Pernah Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh pernah menegur muridnya. Jadi bukan tidak pernah. Karena Tuhan itu mengasihi murid-muridnya dan jemaat-jemaatnya. Ya, Tuhan itu menegur, saya ambil contoh ya. Di Matius 16 ayat 23. Yesus itu menegur keras Petrus. Kalimatnya itu sakit loh. Enyah kau dariku, hai setan. Petrus dibilang, hai setan. Keras itu. Saya kalau jadi Petrus bunuh diri pasti. Untung saya bukan Petrus ya. Wih, ini guruku loh. Yang aku itu menghalang-halangi supaya orang itu membunuh Tuhan Yesus. Aku dibilang setan sampai Tuhan Yesus. Tersinggung. Loh, kalau manusia tersinggung. Bayangkan, habis nyanyi terus bilang, hei setan kau minggir. Langsung sakit. Apa sih wong iki kan gitu. Tuhan menegur keras Petrus. Tuhan menegur lagi Yakobus dan Yohanes. Ya, Yakobus dan Yohanes itu bilang ke Yesus ya. Tuhan, orang-orang yang jahat itu, ya apa kalau kita turunkan api dari langit,
Bakar semua. Terus Tuhan ngomong ya, negur. Kamu gak sadar apa yang ada roh di dalammu. Tuhan menegur. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya apa yang kita lakukan kalau salah, kita itu ditegur sama Tuhan. Tapi kita pura-pura, kalau orang Jawa bilang, bidek. Tahu enggak bidek? Diam kayak gak kerungu gitu, bidek kayak. Sampai di selentik gak kerosot, wapuk langsung ya. Awas lu kalau ketapuk Tuhan Yesus ya. Nah Tuhan, ya banolah, pokoknya aku salah gak apa-apa. Pokoknya aku sementing aku jalan, aku seneng aja. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah membuat anaknya salah jalan, terus dibiarkan salah. Enggak pernah. Bapak Ibu tahu peristiwa Yunus yang ditelan sama ikan? Loh, Yunus itu kan belot toh? Ya, dia kan, Yunus, pikion Niniwe. Gak mau Tuhan. Orang Niniwe itu bunuhan. Keluarga aku lo dibunuh kabeh orang Niniwe. Gak mau. Harus gak mau. Ya wes, Melayu kan. Dihap sama ikan hiu. Ikan paus. Ya ikan hiu mati langsung, ikan paus gitu ya. Dihap sama ikan paus. Loh, kenapa kok ikan paus sih? Kenapa kok bukan ikan hiu? Kenapa kok bukan burung terbang? Kenapa bukan kok yang ada di darat gitu? Karena orang Niniwe itu punya dewa. Dewa yang dipuja itu adalah dewa ikan. Dimakan hap sama ikan paus, diantar sampai Niniwe, terus dibuka ngeng. Keluar si Yunus dari ikan paus, langsung semua orang Niniwe ngomong apa? Ini dari Tuhan Yesus ini. Dewa kita yang paling tinggi nih. Dia tidak tersentuh oleh orang Niniwe. Dia dianggap dewa yang paling tinggi. Coba Tuhan gak ngelewati jalan laut, lewat darat gitu. Langsung jatuh cap gitu. Nah tapi Tuhan selalu membuat jalan orang-orang anak-anaknya yang sesat langsung diminggirin. Kayak tadi ya, BL bilang 99 jalan benar, satu salah, sini. Gada dan tongkatnya narik Anda. Ya, oke, kita lanjut. Kedewasaan rohani terlihat bukan dari seberapa banyak kita melayani, tapi seberapa banyak siap kita menerima koreksi. Jadwal padat Senin sampai Minggu. Pelayanan terus Senin charity, Selasa cell group, 3 charity lagi. 4 latihan PAW, pokoknya banyak, sibuk gitu. Tapi kalau dikasih kritik langsung, apa sih kamu itu tersinggung. Nah, kedewasaan bukan dari seberapa banyak kita melayani, tapi seberapa banyak kita mampu menerima kritik itu menjadi hal yang membangun. Ya, Amsal 27 di yang poin ketiga, kita belajar tentang relasi. Ya, di Amsal 27 kita belajar tentang relasi. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wewangian menyenangkan hati. Demikian nasihat bijak seorang sahabat adalah manis bagi jiwa. Nah, ayat ini masukan untuk Anda para besti yang ngasih masukan ke orang lain. Kasih masukan harus sewangi minyak wangi. Minyak wangi di zaman dulu dipakai itu untuk hal-hal yang sifatnya bersuka cita. Dan mahal sekali minyak wangi itu. Jadi sebenarnya nasihat bijak itu mahal guys. Anda kalau mau ngasih nasihat ke orang lain harus wangi. Bukan gak enak suaramu fales. Bukan. Ngasih nasihat sudah oke. Tapi kalau pakai latihan pasti lebih powerful. Loh ini ngasih masukan. Bukan gak enak, fales mulai awal sampai terakhir, muelot aja terus gitu. Enggak. Ya, jadi harus bijak, harus sewangi minyak wangi. Dan ingatlah, nasihat itu seberharga itu. Tuhan sering membentuk hidup kita bukan melalui peristiwa besar, tetapi melalui orang-orang yang berjalan bersama kita.
Saya pribadi suka sekali ya Bapak Ibu, setelah saya lihat ayat-ayat ini saya belajar, saya tuh lebih suka bekerja dengan orang lain dibandingkan bekerja dengan diri sendiri. Kenapa? Karena dengan bekerja saya dengan orang lain, saya belajar banyak. Saya bisa mendapatkan masukan, bahkan termasuk saya belajar dari mereka. Ya, itu membuat saya lebih baik. Di Amsal 27 ayat 10, janganlah melupakan sahabatmu dan sahabat ayahmu, dan janganlah memasuki rumah saudaramu pada hari kemalanganmu, lebih baik tetanggamu yang dekat daripada saudara yang jauh. Waktu baca ini saya mikir ayat ini gak masuk akal. Serius gak masuk akal. Tapi saya belajar lagi ya, saya merenung lagi. Di Amsal 27 ayat 10 yang pertama, janganlah melupakan sahabatmu dan sahabat ayahmu. Ini kita berbicara tentang relasi dan kepercayaan itu dibangun oleh waktu. Kenapa? Relasi sahabatmu dan sahabatnya papanya kita, dua generasi. Anak-anak Gen Z, termasuk saya waktu millennials ya. Kalau pelayanan dikasih tahu sama yang baby boomers, ojo ngene. Kita ngapain? Kuno iki. Betul nggak? Mau pakai kamera. Lapo ya sih, ngenten-ngenten duit. Kadang kita itu sering kali ya tidak menghargai orang-orang yang lebih tua. Ya, atau kadang orang yang lebih tua, ayar bocil ini, pelayanan arek bocil baru ini. Nah, kadang kita tidak menghargai itu. Pada relasi itu penting dan kepercayaan itu dibangun melalui waktu. Di Amsal 27 yang 10 yang kedua, janganlah memasuki rumah saudaramu pada hari kemalanganmu. Kita itu sering KKN. Isa pelayanan gara-gara kakaknya adalah tim multimedia. Gitu ya. Bisa pelayanan karena dia yang nyumbang. KKN. Tapi sebenarnya kenapa kok ini menjadi penting ya? Kita sering bergantung sama hubungan darah. Kita lupa bahwa kita semua ini saudara. Kita semua ini satu darah Kristus. Ya, kita lupa. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amsal mengingatkan bahwa komunitas itu penting. Kalau Anda butuh pertolongan, orang pertama yang bisa bantu Anda adalah orang komunitasmu. Seberapa sering Anda taat untuk bersel grup? Seberapa sering Anda taat datang sini di luar nanti ngobrol, bukan cuma bingung makan terus pulang. Relasi itu penting dalam pelayanan. Komunitas yang benar bukan hanya tempat kita bekerja sama, tetapi tempat kita bertumbuh bersama. Anda harus cek dalam sebuah komunitas. Aku bertumbuh, Anda bertumbuh. Bukan cuma dia yang bertumbuh, gue enggak. Atau gue bertumbuh, dia enggak. Nah, di Amsal 27 yang ayat yang keempat, poin yang keempat, ini menarik, karakter, ya, karakter keempat. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, demikianlah seorang dapat menajamkan sesamanya. Ini ayat yang populer, ya, sangat besi menajamkan besi. Rasanya kalau ngomong itu enak gitu ya. Tapi ingatkah teman-teman, sesama itu membentuk kedewasaan. Saat besi menajamkan besi, kita itu butuh gesekan. Kita itu butuh panas. Dan kita itu butuh ketekunan. Dung, dung, dung. Ngek, 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 ngek. Supaya tajam. Tapi masalahnya satu. Kita tuh pengen pelayanan tanpa ada gesekan. Loh, Anda nggak akan tajam kalau nggak ada gesekan. Saya pribadi, dulu saya senang kalau pelayanan ada gesekan. Wah, ini pelayanan ini keren ini. Komunitasku ini keren ini. Tapi berakhir dengan ya segitu-gitu doang itu pelayanan saya nggak maju-maju. Tapi saat ada gesekan, saya belajar nangani orang kayak gini nih. Kalau ngomongin pelayanan nggak boleh kayak gini nih. Saya jauh lebih tajam. Jadi Anda harus ingat, kalau pelayanan ada gesekan, Anda langsung mikir, ini saatnya saya ditajamkan. Bukan najamkan bucret gitu, bukan loh ya, bukan. Tapi tajam secara skill. Tajam secara pelayanan.
Orang yang menjaga pohon ara akan memakan buahnya, dan orang yang menjaga tuannya akan dihormati. Ini menarik Bapak Ibu tentang karakter. Di slide selanjutnya saya mau bilang bahwa pohon ara itu adalah pohon di Timur Tengah yang paling disukai karena dia bisa berbuah 3-4 kali dalam 1 tahun. Setiap musim berbuah. Ya. Contoh di musim semi atau awal panas kita sebut sebagai breba. Dia besar dan manis dan langka. Kenapa? Baru muncul pertama. Loh, Tuhan mengutuki pas ini. Tuhan mengutuki ini pohon ara ini lapo kok nggak berbuah gitu. Harusnya dia keluar buah, sudah rimbun tapi nggak berbuah. Ketokane talentane banyak tapi nggak mengeluarkan buah. Tuhan langsung kutuki, gak akan berbuah loh. Tapi ingat, ini adalah yang paling awal. Yang kedua, di musim panas dan kemarau, saat terik ya, justru yang paling keren buahnya. Panen utama, ukurannya sedang, sangat manis dan berair. Dan pada saat musim dingin, buahnya kuncup kecil gitu, kadang kurang matang, warnanya hijau, kurang manis, tapi tetap dimakan sebagai bumbu. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa di dalam setiap proses Anda wajib berbuah. Mau prosesnya lagi Anda on the top berbuah. Lagi pertama kali mau nyoba pelayanan, Anda harus berbuah. Saat Anda lagi down dalam pelayanan, Anda tetap harus berbuah. Berbuahnya harus enak ya. Kenapa? Buah ara ini semua buahnya bisa dimakan di semua musim. Bukan nyekek, pahit. Enggak, dimakan buahnya. Dinikmati buahnya. Aku lagi gak enak hati, gak usah berbuah lah. Berbuah kok pas waktu aku sudah jadi pimpinan aja lah. Tuhan mengingatkan di Amsal, apapun musimmu wajib berbuah. Ya, seperti air yang mencerminkan wajah, begitu juga hati manusia akan mencerminkan dirinya. Jadi, apapun isi hati Anda, itu akan tercermin dari semua tingkah laku, perkataan yang Anda munculkan. Kalau Anda isinya pahit, pasti perkataan Anda itu isinya pahit. Kalau perkataan Anda itu manis, saya pasti tahu, oh orang ini pasti hidupnya senang. Ya, itu yang mengakibatkan Anda harus ngisi sama firman. Kenapa? Supaya penuh. Apa yang terjadi di sekitar kita membentuk kita, tapi apa yang ada di dalam hati menentukan siapa kita. Ya, apa yang terjadi di sekitar kita membentuk kita, tetapi apa yang ada dalam hati menentukan siapa kita. Bapak Ibu, talenta atau talent itu membuat orang senang. Tapi saat talenta itu dikuasai oleh Roh Kudus dan isinya Kristus, itu akan mengubahkan hidup orang. Anda pinter main musik, main tuh piano, enak tapi mengubah hidup orang enggak? Enggak. Tapi Anda main dengan Kristus inside, Anda baru jreng, langsung bior. Itu mengakibatkan jam doa penting, jam ibadah penting, jam saat teduh penting. Kenapa? Anda harus ngisi sama rohnya Tuhan. Ya, jadi saya rangkum. Amsal 27 itu ada 4 hal. Ya, ego yang direndahkan, koreksi yang harus diterima, relasi yang harus dijaga, dan karakter yang harus dibentuk. Ini adalah 4 hal yang perlu kita pelajari saat kita akan masuk dalam dunia pelayanan. Apapun pelayanan Anda. Ya, Bapak Ibu, Anda kalau berada di sini terus punya Instagram, punya Facebook, Anda foto cekrek with bestie after service, itu Anda melayani. Anda foto cekrek firmannya guys, mak jelep. Orang yang baca story Anda, jangan-jangan sangat diberkati hanya sama mak jelep Anda tadi itu. Oh iya, ternyata itu Anda sedang melayani melalui sosial media.
Anda ngajak orang datang, gak apa-apa wis lu melo ibadah singkat kok, setelah itu makan. Tapi begitu dia datang diberkati di ibadah hari ini, Anda sedang melayani. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada telur, ada wortel, dan ada kopi. Jadi saya akan start dengan telur ya. Telur itu kalau dia itu tidak dipanasi, jatuh langsung pecah. Tapi saat dia dipanasi ya ibu-ibu ya, terus kita godok gitu, langsung keras, kita banting pun cuma retak bagian depan, dalamnya tidak pecah, betul ya? Ini menunjukkan hati kita rapuh banget, tapi begitu kena proses langsung keras hatinya. Dikasih masukan langsung, gue gak mau, gak usah pelan-pelanan, gak paten. Keras langsung hatinya. Atau kita mau pengen jadi kayak wortel, keras Bapak Ibu ya, mau makan wortel itu sampai kakak gitu ya, wangel, tapi harus digodok dulu supaya dia lembek, dibuat sop. Ya, apakah hari ini menunya sop gitu ya? Nah, dibuat sop. Kenapa? Enak gitu ya. Bisa cokotnya itu enak. Sama dengan hati kita. Keras, berprinsip, teguh gitu. Tapi begitu kena masalah, Tuhan Yesus ini apa ya Tuhan? Atau kita pengen jadi kopi. Pada saat dia jadi biji, ireng, elek, tapi wangi. Semakin kena air panas, semua air jadi warna sama dengan kopi. Mereka mengubahkan hati orang lain, komunitas, dan justru tambah terpancar begitu dipres dan ditekan. Pilihan ada di tangan Anda. Ingin jadi telur, pengen jadi wortel, atau pengen jadi kopi. Karena di pelayanan tidak mungkin tidak ada air panas. Ya air panas untuk bikin kopi. Tapi maksud saya tekanan ya Bapak Ibu ya. Ada tekanan, ada gesekan. Tergantung Bapak Ibu ingin berproses seperti apa. Saya tutup dengan gesekan dengan manusia menajamkan karakter. Tapi perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan hati. Cek Bapak Ibu, pelayanan Anda itu sudah mengubahkan hati orang belum? Kalau belum, berarti 4 di Amsal 27 ini perlu kita koreksi untuk diri kita. Sampai di sini sharing saya, ya boleh minta tim PAW. Saya teringat satu lagu, teman-teman, tidak untuk dinyanyikan, ya. Saya cuma ingat satu lagu. Ada satu lagu zaman dulu gitu, saya rasa mungkin teman-teman tahu, yang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang menukarkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, Bapak Ibu, lagu ini mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau ada tanah bergelombang, kita harus ngeratain nih. Tapi kalau kita punya saudara yang lubang, kita harus bantu untuk nutup. Gak kuat, boncek no soalnya. Ingat, lagu ini juga mengingatkan kita bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Jadi Bapak Ibu, Anda, kita semua di sini anaknya Tuhan. Anda itu harus berbuah. Kalau Anda belum punya pelayanan, Anda harus cari tempat pelayanan. Kenapa? Karena Anda harus berbuah untuk orang lain. Ingat ya, ratakan tanah yang bergelombang,
tertimbunlah yang berlubang. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan, Kau mengingatkan kami bahwa Kau adalah pohon kami adalah daunnya dan kami akan berbuah. Berkati kami dalam perjalanan kami untuk berbuah, karena kami tahu ya Tuhan, buah kami akan manis dan akan menjadi dampak untuk orang lain dan memuliakan nama-Mu saja. Tutup bungkus setiap dari semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, karena kami yakin mereka adalah orang-orang yang Kau sayangi. Dan kami juga yakin perjalanan kami masih panjang untuk melayani semua jemaat yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa, amin. Akhir ibadah malam hari ini Tuhan, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami Tuhan, di mana banyak anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini belum bisa datang ke rumah-Mu beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan. Kami telah mendengarkan nasihat firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Biarkan firman-Mu ini Tuhan membawa pertumbuhan rohani kami. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengenal arti pelayanan Tuhan. Sehingga kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami memohon kiranya Kau tuntun kami, Kau bimbing kami Tuhan, di setiap apapun yang kami kerjakan. Baik dalam hal-hal duniawi, rumah tangga kami, teristimewa di dalam pelayanan kami. Biarkan melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Hamba-Mu yang melayani Tuhan pada malam hari ini. WL, singer, musik, multimedia, teristimewa hamba-Mu yang telah Kau kirim ke gereja GBT Hope ini Tuhan. Pastor Felicia Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan. Kau berikan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Teristimewa Tuhan. Kau urapi pelayanannya Tuhan. Kau pakai lagi semakin hari semakin luar biasa. Sehingga melalui pelayanannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Keluarganya Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, baik onsite maupun online. Kami masing-masing tidak mengerti masalah satu dengan yang lain Tuhan. Tapi Kau maha tahu, Kau maha kuasa Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi jeritan hati kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Karena Engkau peduli dan mengerti akan kehidupan kami. Bapa, jika saat ini ada yang sakit, kami pulang membawa kesembuhan daripada-Mu. Jika saat ini kami dalam kelemahan, kiranya Tuhan kami pulang membawa kekuatan daripada-Mu. Yang saat ini dalam pergumulan yang berat, kami yakin dan percaya pulang dari tempat ini diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapak. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita, saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini sampai selama-lamanya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan,